Hai Readers, kita bertemu lagi di Pojok Buku SDHV episode 2. Hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Heinz. Halo Pak. Halo Bu Sarah. Tadi kenapa Pak? Ini ada apa sama topi yang Bapak bawa sih? Kan Ibu suruh bawa kan, ini topi waktu saya sudah dulu. Tapi waktu saya coba-coba udah nggak muat Bu. Ups. Aneh aja kalau mau dipakai. Oh iya, udah ya Pak. Taruh aja ya. Iya boleh, nggak apa-apa sih Pak. Tapi ada sesuatu kah di balik topi tersebut kan ya? Iya, karena sebenarnya hari ini kita akan membahas satu buku kan. Nah, buku ini surprisingly menurut saya, ya intinya buku ini akan membahas tentang topi gitu Bu. Tapi menurut saya ini menarik ya. Ya menariknya kenapa nantilah. Oke, boleh. Saya penasaran sih Pak. Buku apa Pak? Sorry judulnya. Ini judulnya sebuah topi Ivan, karya dari Max Lucado. Sebuah topi untuk Ivan. Wow, oke, topi. Boleh. Biar the readers bisa melihat bukunya, dan jangan lupa juga untuk meminjam bukunya ya. Ada di perpustakaan SDHV. Topi, balik lagi ke topi. Gimana tuh Pak? Ada apa sih topi, atau mungkin Bapak bisa berikan ringkasan dari buku ini? Ya, waktu pertama kali Bu Sarah meminta saya menjadi narasumber kan, waktu itu kan nanya ada nggak buku yang kira-kira wacana yang menarik gitu ya. Dan saya kan langsung kasih jawaban waktu itu ya Bu ya. Iya. Kayaknya nggak mikir panjang, saya langsung mengatakan buku ini. Ya, saya jujur pertama kali baca buku ini, kalau begitu itu mungkin sekitar 8 tahun lalu ya, kalau nggak salah hitung. Agak lama ya. Tapi sejak saya pertama kali baca buku ini sampai hari ini, saya nggak pernah lupa dengan buku ini. Oke. Nah, jadi waktu itu di SDH Manado yang di Ranotana kami mengadakan book week. Dan waktu itu panitia memilih buku ini sebagai buku utama yang menjadi book week di pelaksanaan di waktu itu. Gitu sih. Lalu Pak boleh sebutkan nggak Pak? Ini kan Detail ya kalau isinya ya. dari 8 tahun yang lalu, terus masih ingat sampai sekarang, berarti kan ada sesuatu yang grip Betul. dengan Bapak. Nah, jadi secara singkat ya, buku ini kan tokoh utamanya si Ivan nih. Nih Ivan ini dia tinggal di satu desa namanya Desa Topi. Nah, bapaknya itu seorang pembuat topi. Waktu pertama kali saya baca, kenapa itu langsung kayak menarik perhatian saya? Karena gini, di dalam cerita intinya sebenarnya kita akan menemukan bagaimana Ivan ini sebagai sosok yang sedang mencari jati diri gitu ya. Dan ya ujungnya kan nanti harapannya dia nanti akan tahu menjadi apa gitu ya. Nah biasanya kalau kita sudah berbicara tentang itu kan kita akan melihat ini, orang-orang mungkin lihat, oh kalau saya kerja apa, saya akan ditunjukkan dari seragam yang saya pakai. Saya kan, kalau saya sekarang pakai seragam kayak gini, ini ketahuan banget nih guru SDH kalau pakai seragam kayak gini toh. Nah tetapi buku ini menarik karena dia menggunakan bukan seragam tapi topi gitu loh. Saya pertama kali waktu baca saya bilang, wow ini jago banget ya Max Lucado ini, dia bisa langsung cari sesuatu yang langsung bisa membuat kita berimajinasi, kenapa harus topi, kenapa nggak yang lain gitu ya, bisa kan seragam toh ini topi gitu. Karena topi juga kayak orang juga nggak terlalu mementingkan kan ya topi. Iya kayaknya gitu ya. Hiasan kepala Iya, gitu sekedar ya. hiasan. Iya, dan saya juga karena Bapak sampaikan hal tersebut, saya jadi penasaran kan sama bukunya, lalu saya sempat baca juga. Dan di sini topinya tuh seperti metafora yang unik ya, karena ya tadi kenapa topi gitu. Dan ketika Bapak sampaikan pencarian, dari keyword pencarian aja sudah bisa menunjukkan berbagai emosi, dari excitement, lalu mungkin ada rasa bingung apa ya, atau perplex mungkin yang dia dialami oleh si Ivan ini ya. Dan dari topi tersebut itu ternyata terkoneksi sama pekerjaan. Yeah. Wow, jujur
saya nggak pernah encounter buku yang seperti ini waktu saya kecil. Saya tumbuh dengan komik Conan. Yeah. Jadi ketika pun pertama kali baca buku ini, kok bisa sih dari topi lalu ke pekerjaan, dan kayaknya ada yang lebih dalam lagi ya Pak dari pekerjaan itu gitu loh. Yeah. Kira-kira apa sih tuh Pak? Karena menurut saya kalau pekerjaan tuh kayak masih di surface aja ya. Iya, sebenarnya menurut saya ini keren banget ya. Maksudnya Max Lucado itu dia dengan imajinasinya. Saya nggak tahu sih target audiensnya siapa. Tapi kalau mau lihat dari buku ini, ya pasti anak-anak sebenarnya ya. Tapi juga sebenarnya nggak mungkin. Maksudnya tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga baca. Nah, jadi sebenarnya apa yang sedang di-address oleh Max Lucado dari buku ini adalah berbicara tentang identitas gitu ya. Identitas. Dari pekerjaan yang di permukaan surface, ternyata lebih dalam lagi ada identitas tadi, identitas yang sebenarnya kalau dibaca, kalau kita baca ya, dari Ivan mencari identitas sejak umur 10. Lalu ada penggambaran juga identitas atau ya pekerjaan dari karakter-karakter lainnya juga ya. Dan kalau dipikir-pikir memang itu sih ya Pak, pekerjaan sama dengan identitas. Jadi rasanya kayak ketika pun kita memperkenalkan diri, kok bisa ya pekerjaan jadi identitas gitu loh. Ketika kalau Bapak memperkenalkan diri, atau saya pun sebagai pengalaman memperkenalkan diri kayak, namanya siapa? Sarah. Saya bekerja langsung gitu kan ya. Jadi kayak identik banget. Kenapa sih kira-kira bisa seperti itu ya? Kenapa ya? Iya, ini menjadi pertanyaan menarik ya. Karena kita hidup di dunia yang ya sekarang kalau bilang orang krisis identitas, kayaknya enggak ya. Karena sebenarnya kita itu banyak banget hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa langsung kayak kita relate, oh itu jadi identitas kita gitu ya. Tapi mengenai pertanyaan ini Bu, mengapa ya orang selalu langsung mengaitkan identitas itu dengan pekerjaan? Mungkin ya, ini asumsi saya Bu. Karena memang itu justru mungkin yang kelihatan kali ya. Kayak misalnya ada yang bilang kan, you are what you do gitu kan, kayak gitu ya. You are what you do. Walaupun kita harus pertanyakan kembali itu apakah seperti itu. Jadi mungkin orang ini cepat banget mengasosiasikan identitas dirinya dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Termasuk pekerjaan dia gitu loh. Oke. Wow, menarik ya. Kalau dipikir-pikir tapi juga nggak ada yang salah kan ya dengan bekerja, karena itu juga jadi panggilan kan ya untuk kita bekerja. Oh betul, nggak ada yang salah, dan saya sepakat ya. Saya pernah dengar satu quote ya, ini menarik banget dari Tim Keller. Dia bilang kayak gini, kita itu nggak akan pernah menemukan meaning dari hidup kita kalau kita tidak bekerja. Tapi kalau kita menjadikan kerjaan kita itu sebagai meaning, arti dari hidup kita, identitas kita, hancur kita Bu. Karena ketika pekerjaan itu hilang, tidak ada apa lagi, kita tidak mengerjakan itu lagi, berarti apa? Bisa jadi ya sudah, habis kita. Wow. Pekerjaan, identitas, lalu meaning atau purpose of life ya. Bener-bener kaya sekali bukunya. Dan padahal cuma tipis kan? Iya. Nggak perlu tebel-tebel kan? Iya, dan bisa dikonsumsi sama anak usia dini juga kan ya, dengan konteksnya dari buku ini gitu. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata sedalam itu gitu. Kalau bisa dibilang ya value dari buku ini ya. Dan kalau kita lihat lagi tadi seperti yang Bapak bilang, menemukan meaning of life dari apa yang kita kerjakan, itu jadi mengingatkan saya sih tentang siapa kita, kembali lagi ya identitas tadi, siapa kita sebagai ciptaan, dan tentunya yang kita lakukan itu ya erat kaitannya dengan sang pencipta kita ya. Dan menarik nggak sih Pak, yang ada di dalam sini tuh si ayahnya pun bisa tampil sebagai, mau dibilang karakter utama juga bukan, tapi juga kalau di punya buku peran ini kan, ya. Iya, kalau ibu perhatikan ini yang menarik ya. Sosok ayahnya kan itu hanya ada di awal sama akhir ya, diceritakan. Oh iya, bener-bener banget. Kalau di tengah itu kan disuguhi dengan cerita bagaimana Ivan itu ketemu dengan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi bagi saya buku ini ya, terutama bagian akhir itu nendang sekali menurut saya. Jadi kita nggak boleh cepet-cepet baca bagian itu. Iya, aduh. Sebut-sebut itu saya langsung ternyata ini ya. Ternyata yang jadi kunci
di situ gitu. Tapi kita nggak mau bikin readers spoiler ya Pak ya. Baca Kita sendiri ya? iya baca sendiri. Harus baca sendiri ya readers. Oke. Dan balik lagi ke ayahnya, sosok ayah yang hanya hadir di awal dan di akhir itu, di tengah-tengah ada apa ya Pak sebenarnya? Ya ini ya, itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, banyak karakter ya yang muncul dengan dinamika dan apa yang bisa mereka tawarkan kepada Ivan gitu kan. Dan ternyata kalau kita lihat plotnya itu kan ceritanya itu very intense sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan udah cepet, alurnya cepet, dan ya seperti yang saya bilang tadi, dari karakter satu ke karakter yang lain cepet banget itu transisinya, sampai si Ivan itu kan kebingungan gitu ya. Ya saya mau dengar siapa gitu kan dengan kondisi kayak gini. Dan saya membayangkan ya, sama sih itu perjalanan yang normal, yang kebanyakan dari kita juga alami ya. Ketika kita menghidupi hidup yang Tuhan percayakan, kita terus dikelilingi dengan banyak cerita, ya apa maksudnya nasihat-nasihat yang sebenarnya baik ya. Tapi ya itu, kalau kita nggak berpaut kepada pencipta kita malah hanya kayak distracted gitu kan dengan ini terlalu banyak voice gitu. Itu malah jadi noise gitu ya. Wow, voice noise. Oh ya, bener banget. Jadi perjalanan tadi ya, keyword yang Bapak sampaikan, perjalanan. Dan tentunya itu nggak hanya dialami oleh yang sudah dewasa ya. Bahkan si Ivan yang baru beranjak 10 tahun pun juga sudah kelimpungan, kebingungan karena banyaknya noise tadi gitu ya. Bener-bener saya baru pertama kali menemukan buku yang seperti ini. Dan uniknya lagi, si penulis Max Lucado juga membuat hal yang menarik yang seperti seperti Bapak bilang tadi di akhirnya ada 2 hal yang menarik menurut saya sih Pak. Nah, tapi sebelum ke sana, saya jadi teringat peran dari si ayah yang adalah pembuat topi, karena di konteksnya Ivan ingin membuat topi kan ya. Dia nggak bisa ya dengan kekuatannya sendiri karena dia nggak punya gitu ya power tersebut gitu kan ya. Dan kalau kita connect dengan teks itu benar-benar menggambarkan peran kita, benar-benar menggambarkan role kita sebagai ciptaan yang ternyata ya nggak akan pernah bisa ya Pak melewati perjalanan tersebut sendiri. Betul. Jadi buku ini sebenarnya bagi saya itu mengganggu apa yang normally kita dengar sekarang ya. Ya, orang-orang tuh suggest bahwa oke, look into your heart gitu, cari di diri kamu, di hati kamu gitu kan. Terus seperti kayak terus mempromosikan yang namanya itu self sufficiency ya. Jadi kayak cukup lah, kamu cukup gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita dibukakan dengan satu realita bahwa no, we are creatures gitu ya. Kita bukan creator, bukan pencipta, dan yang tahu tentang kita adalah pencipta kita tentunya. Jadi ya kita nggak bisa itu melepaskan diri, itu kayak menganggap bahwa kita harus independen dari creator kita harus terus connected gitu ya. Wow, harus selalu connected. Counter cultural banget ya Pak. Kalau misalnya nih ya, kita bawa lagi dari cerita Ivan yang tadi dengerin berbagai noise, terus perjalanannya ternyata dia nggak bisa sendiri. Kita lihat ke kehidupan yang terkadang kita juga suka menanyakan, entah itu anak-anak yang di sekitar kita, bisa murid, bisa ponakan, sepupu, kita ternyata tanpa sengaja tanpa sadar ya, benar banget. Tanpa sadar tuh kita justru mengkondisikan kalau mereka bisa tadi seperti Bapak bilang self sufficient, menentukan sendiri. Padahal harusnya gimana ya tuh Pak? Harusnya bukan gitu kan, kita harus break the cycle kan? Iya, ya mungkin ya itu karena saya pikir karena kita juga terkondisikan di kondisi seperti itu ya, dan orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua yang relate dengan kita juga berada di kondisi yang mirip Bu ya. Jadi apa yang mereka lakukan ya mungkin mereka pikir itu sekedar basa-basi gitu ya, nanya nanti kalau sudah gede mau jadi apa gitu kan, kayak langsung kayak dipaksa untuk apa ya, membuat keputusan bahwa I wanna be this, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu gitu. Padahal dengan kondisi kita saat ini sih saya pikir justru itu bertentangan dengan apa yang kita percaya. Justru yang harus kita encourage, yang kita promosikan gitu ya, terutama ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita atau mereka yang jauh lebih muda dari kita adalah
ketika kita punya intensi untuk mendorong mereka atau menstimulus mereka untuk memikirkan apa yang mereka ingin lakukan di masa yang akan datang, kita ajak mereka untuk mereka bertanya kepada pencipta mereka. Kita tanya sama mereka, kamu doa nanya sama Tuhan, Tuhan mau kamu jadi apa gitu. Ya. Gitu sih. Bertanya ke sang pencipta, nggak hanya ke orang tua biologikal ya. Iya, iya benar banget. Walaupun mereka juga kenal kita. Iya, betul sekali, betul sekali. Menarik, kaya, tapi ringan gitu. Jadi saya jadi tertarik nih Pak. Mungkin ada lebih banyak lagi contoh buku yang readers juga bisa bagikan ya ke kita. Jadi nanti kalau readers boleh bagikan di kolom komen buku sederhana yang berdampak luar biasa tuh apa sih buat readers. Boleh bagikan judulnya ya. Nah, jadi yang terakhir banget mungkin untuk kita tutup, boleh nggak Pak sampaikan ke reader sedikit aja mengenai hal menarik yang tadi Bapak bilang ada di akhir tuh? Ya, saya sudah jadi spoiler jadi, tapi nggak apa-apa kali ya. Dikit aja Pak, Dikit kayak aja gitu ya. aja. Iya, jadi dari tadi kan saya bilang bahwa ketika Ivan ini berinteraksi dengan banyak karakter gitu kan, ada satu pernyataan menarik dari papanya gitu ya. Bagi saya itu, wow, itu positif ya. Maksudnya bapaknya bilang gini kan, orang-orang yang menawarkan ini ke kamu, ya we assume that they have a good intention. Jadi mungkin mereka memang memiliki tujuan yang baik ya untuk expose kamu dengan ini itu. Tetapi walaupun mereka punya tujuan yang baik gitu ya, tapi siapa yang lebih mengenal kamu? Papamu. Yang benar-benar lebih mengenal kita adalah Bapa di surga. Ya. Wow, oke. Ya, kita berakhir di sini ya, readers. Udah Pak. Saya pikir 2 jam. Iya, tapi kita udah memberikan yang kaya sekali loh. Kita udah mengulas siap. yang buku ini yang sederhana tapi dampaknya luar biasa sampai Bapak ingat setelah 8 tahun kemudian. Iya. Dan bahkan ini ya, saya sekarang kalau misalnya ketemu sama keluarga atau anak murid yang kayaknya tiap kali sudah berbicara tentang masa depan yang kayak masih abu-abu atau gimana gitu ya, saya kasih buku ini. Wow, Ya. menarik, Read this. menarik. Itu baru minggu yang kemarin juga saya lakukan itu. Bisa jadi encouragement buat readers ya. Oke deh, terima kasih banyak Bapak. Oh, balik ke topi. Saya ingat sesuatu Pak. Pak. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru Nasional. Bye readers. Bye leaders.